سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli jarratin alfa marrah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah silaturahmi majelis zikir yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik dan hidayah serta inayahnya jualah. Pagi hari ini, hari Jumat, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah, dipilih oleh Allah sehingga kita bisa hadir ke majelis ini, acara silaturahmi sambil kita isi dengan majelis ta'lim. Mudah-mudahan karunia, limpahan, taufik dan hidayah serta inayahnya dicurahkan Allah kepada kita barataan, dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa kita. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa kedua orang tua kita. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa guru-guru kita. Semoga Allah memberikan kesembuhan dengan segera yang lagi sakit. Semoga Allah mengangkat setiap kesusahan, Allah berikan jalan keluarnya, dan tidaklah kita keluar daripada tempat yang mulia ini terkecuali semua niat kita, hajat kita, doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhir hayat kita berataan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai nantinya hari kiamat. Kita lanjutkan majelis ta'lim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Halaman 13. Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil ilmil hidayah duna mujarradir riwayah fa abshir fa inna malaikatas samai tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Tentang keutamaan, kelebihan menuntut ilmu yang bermanfaat sambungannya. Artinya, dan jika ada niatmu dan qasadmu, qasad ini biasa kita tanya maksud, tujuanmu, keinginanmu, dan antara Allah Ta'ala pada menuntut ilmu itu akan mendapat hidayah. Diulang. Dan jika ada niatmu dan qasadmu atau tujuanmu antaramu dan antara Allah Ta'ala pada menuntut ilmu itu akan mendapat hidayah.
Maksudnya, tatkala kita menuntut ilmu itu adalah tujuan dan niat kita hanya karena Allah ingin meraih hidayah, tiada semata-mata riwayat kada ada mencari selain daripada yang demikian. Jadi nuntut ilmu itu hanya semata-mata karena Allah ingin meraih hidayah dari Allah. Maka sukakan olehmu karena bahwasanya malaikat itu menghamparkan ia bagimu akan sayapnya. Sukakan ini bahasa kitanya gembiralah. Maka gembiralah kamu itu karena bahwasanya malaikat itu menghamparkan akan bagimu akan sayapnya. Jadi maksudnya tadi, orang nang berniat menuntut ilmu itu dan tujuan menuntut ilmu itu hanya kepada Allah, dan menuntut ilmu itu untuk bisa meraih hidayah. Nah, orang nang kaya itu bergembiralah orang nang punya niat yang kayak itu tuh, nah di dalam menuntut ilmu untuk meraih hidayah dari Allah, gembiralah ikan itu karena bahwasanya malaikat menghamparkan ia bagimu akan sayapnya. Jadi kalau orang itu menuntut ilmu dengan niat dan maksud tujuan hanya semata-mata karena Allah untuk meraih hidayah, maka kelebihannya sangat bergembiralah orang itu karena bahwasanya dia di dalam menuntut ilmu itu hal keadaannya dinaungi oleh para malaikat. Jadi dinaungi dia itu oleh para malaikat apabila engkau berjalan. Jadi tatkala kita berjalan dari rumah itu hendak pulang ke majelis niat. Nah, jadi sebelum kita pulang atau juga sebelumnya acara itu kita dahului, misalnya seminggu telah lewat, niat bahwasanya mengaji menuntut ilmu itu semata-mata karena Allah untuk meraih hidayah dari Allah. Nah, itu niatnya tenang. Niatnya tuh, maka orang itu di dalam perjalanan menuju tempat dia dalam keadaan dinaungi, diorak sayap para malaikat untuk menaungi orang yang berjalan itu tadi. Fadilatnya. Dan segala ikan di laut itu memohonkan ampun bagimu kepada Allah apabila engkau berusaha di dalam menuntut ilmu itu. Nah, jadi iwak yang ada di laut, kita nang punya tadi niat hendak menuntut ilmu, hendak menuntut ilmu itu hanya semata-mata karena Allah, kemudian agar bisa meraih hidayah. Artinya kan dengan ilmu lalu banyak pengetahuan kita, jadi kita tahu itu bagian daripada hidayah. Kita mengetahui, nah kita hendak supaya kita ini tahu. Nah, tatkala kita punya niat yang kaya itu, malaikat mengorak sayapnya tatkala kita berjalan. Kemudian iwak yang ada di laut senantiasa meminta akan ampun. Nah, jadi kurang apa lagi bahasa kitanya itu, bahasa kasarnya tenang. Kebaikan Allah kepada orang yang menuntut ilmu diberikan ganjaran dan keutamaan yang sedemikian itu kenalnya. Malaikat menaungi iwak yang ada di laut di dalam dia menuntut ilmu senantiasa meminta akan ampun Allah. Keutamaannya. Dan ketahui ulihmu wahai talib,
talib. Biasa kitanya orang penuntut ilmu. Bahwasanya bagi orang yang menuntut ilmu itu 3 perkara. Nah, jadi ujar sidin, orang menuntut ilmu itu terbagi 3. Terbagi 3 perkara. Ada 3 golongan orang-orang penuntut ilmu. Pertama, golongan pertama, seseorang yang menuntut ilmu karena jadi ilmunya itu bakal di dalam akhirat dan tiada menghendaki ia melainkan karena Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Jadi bahagian yang pertama orang menuntut ilmu ini adalah ia menuntut ilmu itu bakal sanggup untuk negeri akhirat. Ilmu yang dia kaji itu tuh nah, ia menuntut ilmu itu tuh nah, ilmunya itu ujarnya hendak menjadikan bakal untuk akhirat. Ilmunya tadi dan hanya semata-mata karena Allah. Ilmu nanang dia kaji tadi itu nah, orang tuh mengaji ilmunya itu tujuannya jadinya untuk negeri akhirat supaya kita bisa selamat di akhirat. Nah, orang nang kaya itu tuh nah, orang nang kaya itu di dalam menuntut ilmu ngaku mengaji ini sakitanya supaya diisi ilmu menjadi bakal menjadi sanggup untuk kepentingan akhirat. Nah, itu tujuannya tuh mengajinya tadi menuntut ilmu itu. Jawabannya, maka mereka itu orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan akhirat. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu kemudian hatinya di dalam menuntut ilmu itu supaya ada berisi sangat agan akhirat. Nah, jadi ilmu tadi dipakainya gunanya untuk negeri akhirat. Nah, jadi keistimewaannya maka mereka itu orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan akhirat. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu ingin sanggup negeri akhirat, maka orang itu mendapat kemenangan dunia dan akhirat berkasnya. Yaitu yang dinamakan mereka itu al-muttaqin. Jadi orang yang menuntut ilmu yang mana ilmunya itu untuk sanggup kepentingan di dalam negeri akhirat. Nah, orang itu digelar dengan orang yang takwa. Mereka itu al-muttaqin seperti firman Allah Ta'ala, mereka itu adalah orang yang takwa sebagaimana firman Allah, innallaha yuhibbul muttaqin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu kasih akan orang yang muttaqin. Jadi orang yang menuntut ilmu tadi kan di sebelah tadi punya niatnya kayak itu tadi loh, niat di dalam menuntut ilmu, kemudian tujuannya menuntut ilmu hanya semata-mata karena Allah. Nah, jadi bahagian yang pertama di dalam macam orang menuntut ilmu ini yang kaya itu adalah orang yang takwa namanya. Berarti orang itu termasuk orang yang takwa, orang yang muttaqin. Sementara orang yang muttaqin mendapat pengakuan dari Allah, mendapat penghargaan dari Allah, innallaha yuhibbul muttaqin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu kasih akan orang yang muttaqin.
Jadi orang nang kaya itu tadi itu nah, orang nang menuntut ilmu sama hadan akhirat, maka orang itu adalah disebut dengan orang muttaqin, dan orang muttaqin adalah orang yang disayangi oleh Allah. Berarti bahasa kitanya, kalau orang itu sudah mendapatkan meraih kasih sayang Allah, itu kata guru kita, orang itu bahasa manakib adalah walinya Allah. Berarti orang itu menjadi walinya Allah. Berarti orang itu menjadi kekasihnya Allah. Amal orang itu sudah mendapatkan gelar sebagai orang yang takwa, maka Allah sayang. Kata guru kita, kalau Allah Ta'ala itu sudah sayang, sementara Allah itu punya sifat diantaranya yang maha baik, ketahuilah tatkala Allah itu kasih sayang lawan seseorang hambanya, sementara Allah itu yang maha baik, jadi semuanya Allah berikan kepada orang yang disayangi tadi pasti nang baik-baik. Jadi apapun terhadap seseorang itu tadi, Allah yang maha baik pasti memilihkan lawan orang itu yang terbaik. Kata guru kita, sekalipun inya kada berdoa untuk nilai-nilai kebaikan itu, misalnya kada sampai lagi inya berdoa nang kaida dona, Allah nak memberikan hadiah kepada orang itu yang terbaik. Jadi dari sisi apapun pasti Allah pilihkan yang terbaik. Kenapa? Karena dia menjadi kekasih. Kayak kita dulu mau kekasih nang apa aja, nang sulit aja dan diusahakan. Terus misal kita manusia, kita sayang lawan anak, kita sayang lawan pasangan kita, nang apa aja nang dikehendaki pasti dipenuhi. Kenapa? Karena kita sayang. Begitulah juga Allah, sementara Allah maha sempurna. Allah kaya. Jadi jangan khawatir tatkala Allah itu mencintai lawan orang tersebut, ketahuilah kekayaan Allah tidak akan berkurang tatkala Allah memberi kepada seorang hambanya nang baik. Jadi kata guru kita, kata Habib Udir Sidin, kalau Allah yang maha ini sudah yang segala maha segala-galanya, kemudian mencintai, ketahuilah bahwasanya Allah akan memberi kepada orang tersebut dengan yang paling baik. Jadi jangan khawatir, jangan khawatir. Catatannya yang pertama tadi, orang menuntut ilmu agar sama negeri akhirat. Kemudian dalil selanjutnya, wa tazawwadu fa inna khairat zadit taqwa. Artinya, dan ambil oleh kamu bakal di dalam negeri akhirat, maka bahwasanya yang terlebih baik daripada bakal itu yaitu adalah takut akan Allah, yaitu takwa. Jadi ujar Allah, ambillah oleh kamu bakal di dalam negeri akhirat, sangu dengan negeri akhirat itu, bahwasanya yang terlebih baik daripada sangu untuk negeri akhirat itu adalah takut lawan Allah. Paling bagus sangu sudah takwa kepada Allah. Jadi sangu nang paling pas benar untuk kepentingan negeri akhirat yaitu takwa.
Dan makna takwa itu yaitu mengerjakan taat dan menjauhkan akan maksiat. Nah, jadi Jusidin sangat yang paling baik untuk negeri akhirat adalah takwa, adalah takut kepada Allah, yaitu melakukan apa yang diperintah, meninggalkan atau menjauhi segala yang dilarang atau maksiat. Seperti yang lagi tersebut makna takwa itu yaitu di dalam kitab ini. Jadi Jansidin keterangan takwa ada di dalam kitab ini. Ini hanya sekadar mukadimah. Nanti ada keterangan khusus tentang takwa. Kedua, jadi tadi yang pertama, orang mengaji itu, biasa kitanya tuh orang mengaji itu menuntut ilmu itu hadam salmo negeri akhirat. Nah, tatkala orang nangka itu, berarti orang tuh mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Golongan pertama itu. Jadi orang golongan pertama ini menuntut ilmu itu adalah untuk sambung negeri akhirat. Nah, orang yang kaya itu di dalam niatnya menuntut ilmu, maka orang itu akan mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat. Golongan pertama. Kedua, golongan yang kedua. Seseorang yang menuntut ilmu karena menolong akan kehidupannya. Nah, menuntut ilmu agar dunia. Kita tahu sekan dulu kan? Kedua, seseorang yang menuntut ilmu karena menolong atau bahasa kita menolongnya, menuntut mencari akan kehidupan di dalam dunia ini, dan karena mendapat kemuliaan dan kemegahan. Jadi orang menuntut ilmu untuk dunia, kemudian menuntut ilmu supaya dimuliakan orang, menuntut ilmu supaya mendapatkan kemegahan di dalam dunia ini, dan karena dapat harta, banyak berisi harta. Jawabannya, nah tadi lah golongan yang kedua, orang ini mengaji menuntut ilmu adalah hendak masalah urusan dunia, kemudian hendak mendapatkan kemuliaan. Dan aku mengaji supaya aku boleh dimuliakan orang, aku mengaji supaya aku mendapatkan kemegahan banyak, harta banyak, rumah arat, kendaraan mewah, misalnya kayak itu. Dan juga menuntut ilmu itu ingin mendapatkan harta yang banyak. Kenapa isi ilmu yang mana kok? Ilmu ini aku gunakan untuk kepentingan dunia. Ada tadi orang menuntut ilmu untuk kepentingan akhirat. Ada ini menuntut ilmu sama ya pada mengaji juga, duduk kayak orang sama, tempatnya sama, tapi dua orang ini berbeda. Satu mengaji menuntut ilmu ini sama untuk akhiratnya, apa nabi ibadah. Kayak apa nabi ibadah? Ada nang seikungnya nih kada menuntut ilmu ini sudah tahu kan namanya dimuliakan orang, kena aku banyak diberi orang ini. Kemudian tatkala aku banyak diisian harta, lalu aku bisa wah. Nah kayak itu nang seikungnya nih tujuan di dalam menuntut ilmu. Jawabannya, maka mereka itu sangat jahat. Apa jahat bahasa asalnya? Orang kayak itu tuh menuntut ilmu dijadikan untuk menukar dunia. Yang tadi kan ilmu untuk akhirat, ada yang ini kata ilmu untuk menukar dunia. Nah, maka orang itu sangat jahat. Adalah kayak itulah. Amun di dalam kitab ini seperti ini keterangannya, berarti ada nak ini orangnya
Kita di pelajaran kan di majelis taklim, orang berilmu, orang alim, tapi tujuannya untuk dunia, hendak mencari kemegahan. Sampai kan banyak guru-guru kita yang berceramah, amun kada amplopnya kayak ini, amun nang undangnya nang kayak ini, nah memilah dan memilih. Nah ini bisa terbuat di golongan yang kedua ini. Amun amplopnya, amun nang maundang, nah ini tak pandang di situ, tak pandang di situ tuh, nah di sini orang alim, tapi tak pandang di situnya. Nah ini maksudnya yang di sini nih untuk dunia. Nama undang miskin terdahulu pas nang tadudi orang sugih dan mengetahui isi amplopnya misalnya tak ambil yang nomor 2, berarti orang ini mengambil dunia, menjual akhirat. Sambatannya ini orang alim, sambatannya ini adalah ulama. Tak ambil nang kaya itu berarti ia bahagia orang nang menuntut ilmu nang nomor 2 ini. Di sini disabatakan hidin, kata Imam Ghazali, ulama itu jahat banget, penjahat, menjual agama untuk kepentingan dirinya. Maka jika dikakalkan olehnya, muidnya tuh berumuran kayak itu terus, kada betul-betul misalnya, adalah kalau biar jauh ini kan kena mau sudah kena biar lagi lah ada nak itu. Serta diketahuinya akan jahat kelakuannya, nya tahu paling itu kada bagus, tapi nya tadi anak dunia loh. Nah, kemudian maka lalu mati ia dengan tiada bertaubat daripada perbuatannya itu, maka mereka itu mati di dalam maksiat. Lagi durhaka mereka itu. Berarti itu mati dalam keadaan maksiat sekalipun sampai tanya Ustaz, sekalipun sampai tanya ulama, apabila orang yang kaya itu prinsipnya di dalam diisi ilmu untuk meraih kemegahan, untuk meraih kemuliaan, untuk meraih banyak harta, maka orang itu mati dalam maksiat dan orang itu tergolong dengan orang yang durhaka kepada Allah. Jadi kalau ada di sini di keterangan kitab ini berarti ada tuh ulama yang seperti itu. Kan banyak hadir banyak cara lah ini kayak itu udah kalau bila amplopnya tipis menimbang-nimbang dulu, kasanakah kasih nikah, tolak kasanakah tolak kasih nikah. Nangalan manusia banyak akalnya. Padahal tadi dulu orang yang miskin dah, orang yang biasa, yang tadi dunia orang berduit, orang sugih. Nang dahulu itu paling amplopnya kayak ini, nang ini banyak ini. Tak tolak mungkin nang nomor 2 tadi banyak alasan dengan cara macam-macam ya alasannya supaya kadang mengabulkan hajat orang yang pertama tadi, karena tak pandang orang yang nomor 2 ini orang yang sugih rendah. Nah, nang kaya ini berarti orang nangka itu adalah ulama jahat, guru nang jahat. Itu jahat tuh orangnya tuh. Jadi kada tunggal masyarakat umum jahat, ulama pun juga bisa jahat, guru pun bisa jahat tatkala gurunya kayak itu nak mencari keuntungan dunia,
hendak mencari harta. Ilmu di sini sedikit, menang di sana tuh banyak. Kayaknya di sana tuh. Nih, tahun angka ini berarti ulangannya itu jahat. Maka jika amun inyak bahasa kita itu, maka jika taubat mereka itu dahulu daripada matinya, misalnya gebiarnya kayak itu, tapi suatu waktu pastinya bertaubat. Nah itu panggillah orang berilmunya mah, punya ada ilmunya, ya, nyaman. Tapi nah kayak ini jangan digawi, sekalipun dapat keuntungan akhirnya. Kenapa? Ada tahu kematian. Kita terusakan lah. Maka jika taubat mereka di atas tadi itu nomor 2 tadi itu ketujuh benar, hendak minta muliakan orang, mencari harta, memilih undangan misalnya, tapi akhirnya dia bertaubat. Mengaku deh, artinya mengaku nih, kada bujur gawian ini tuh, menyesal dengan gawian nangka itu dahulu daripada matinya, maka lalu diamalkan akan ilmunya tadi. Waktu itu kan yang diamalkan, lalu bertobat, lalu mengamalkan ilmunya dengan amal yang saleh. Niscaya dihubungkan mereka itu dengan orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan di dalam negeri akhirat. Meninya tobat berarti sama golongan yang pertama tadi. Untungnya karena itu dia juga dulu tapi dia bertobat. Berarti ini kalau hati digawe kayak itu. Itu kan kadang-kadang manusia itu berpikir loh. Nah, alasannya awalnya kayak itu, adakah jaminan bahwasanya sebelum mati bisa bertaubat? Adakah jaminan usia tolak ke sana mendadak? Padahal kenapa bila sudah ada kenapa bertobat juga lagi? Ada lagi milih-milih undangan ini siapa? Tapi kalau laki itu ini apa? Nah itu misalnya, nah kayaknya aku bertobat misalnya kayak itu tuh nah. Lalu timbul pertanyaannya, adakah jaminan bahwasanya sebelum mati bisa bertaubat? Adakah jaminan? Dan seandainya juga bisa bertaubat, apakah bisa diyakini taubatnya bisa diterima? Apakah bisa diyakini tatkala dahulu itu kan tulas tuh bahasanya ilmu dijual untuk kepentingan, kemudiannya pada lagi jalan itu lalu bertobat, adakah jaminan taubatnya diterima? Ini kan nyata loh, kita bertobat kita aja masalah kalau kita dia sudah mau bertobat lagi. Nah tatkala ini bertaubat, apakah ada jaminan taubatnya diterima? Nah, jadi tatkala tidak mengetahui, maka gawian nang kaya itu tadi yang hendak menjual agama tadi untuk kepentingan dunia, bagi orang yang sudah mempunyai akal sehat, tentu dia tidak akan melaksanakan. Kenapa? Jaminan untuk mendapatkan taubatnya diterima dan kesempatan bertaubat belum ada kepastian. Jadi nang jelasnya juga tetap yang nomor 2 itu ada bagus. Akan tetapi kalau dia diberikan kesempatan oleh Allah, kemudian dia mengamalkan dengan ilmunya, maka dia mendapatkan seperti golongan yang pertama. Itulah keistimewaan orang berisi ilmu. Tapi jangan dijadikan alasan untuk menjual agama untuk kepentingan pribadi, untuk meraih dunia, itu jangan dijadikan alasan, karena tidak ada jaminan bahwasanya bisa bertaubat sebelum kematian, dan tidak ada jaminan bahwasanya taubatnya diterima. Kenapa? Karena tahu kan
Ya kita juga orang tahu lawan kada tahu tak salah beda menilainya. Di dalam hukum pengadilan pun juga pasti ada perbedaan. Orang ini melanggar hukum, tapi ditanya kada tahu bahwasanya itu melanggar, ketimbang salah satunya tahu bahwasanya ini melanggar hukum. Tatkala orang mengponis pasti ada sedikit perbedaan. Kenapa? Nang seikon tahu, nang seikon kada tahu, pasti ada perbedaan. Kenapa? Karena dia kada tahu. Sementara ini tak tahu bahwasanya menjual agama untuk kepentingan pribadi, untuk dunia, itu adalah kesalahan, kemaksiatan. Itu satu kejahatan dia mengetahui. Nah, tatkala mengetahui ini, maka sanksinya lebih berat daripada orang yang kada tahu. Karena orang yang taubat daripada dosa itu seperti orang yang tiada berdosa. Jadi orang yang berdosa kemudian bertaubat, maka dosanya dihapus oleh Allah, seperti orang yang kada berdosa lagi. Bahkan kada dia orang benar aja kawan juga maksiat ini. Ya tadi pertanyaannya tadi, adakah jaminan bertaubat itu sebelum kematian? Adakah kepastian tatkala bertaubat taubatnya diterima? Nah, tatkala kada mengetahui, maka khawatirlah untuk melaksanakan maksiat. Firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sudah jam 7. Dalilnya adalah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini dalil bahwasanya orang yang bertaubat mendapat kasih sayang dari Allah. Itu tatkala taubatnya diterima. Kalau taubatnya kada diterima, nah itu lain lagi kisahnya. Ini orang yang bertaubat, taubatnya diterima. Kan Allah menjanjikan, memadahkan liman yasha. Amun Allah menghendaki orang itu diterima taubatnya, amun Allah kada menghendaki menerima taubatnya, nah itu yang bahaya. Nah jadi tatkala kita mengetahui yang demikian, sekecil apapun namanya maksiat, hendaknya lah ditinggalkan. Kenapa? Karena kita ada mengetahui bahwasanya kesalahan maksiat kita itu kada mengetahui kita taubat kita diterima. Jadi kada tahu itu, kata Imam Ja'far As-Shadiq, hendaknya lah dijauhi karena kita kada mengetahui bahwasanya taubat itu diterima. Jadi pekerjaan yang haram itu jangan dilaksanakan, karena tatkala bertaubat, taubat kita kada tahu bahwasanya taubatnya diterima. Alangkah baiknya menghindari daripada bertaubat melakukan maksiat. Alangkah baiknya jangan melakukan maksiat. Kayak itulah maksudnya kurang lebih. Demikian majelis taklim kita sudah jam 7 juga 2 menit adalah. Demikian yang perlu disampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kawan kita, sehingga kita bisa mempunyai niat yang baik, tujuan yang baik di dalam menuntut ilmu, sehingga kita mendapatkan keutamaan dan fadilah di dalam menuntut ilmu pengetahuan agama yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Atas perhatian mengucapkan terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين